Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit berbeda dari biasanya yang saya monolog. Kali ini saya ingin menyajikan dalam bentuk ya audio visual seperti ini ya. Monolog tapi ada videonya, ada penampilan saya juga. Bukan karena mentang-mentang habis sembahyang pakai kopiah haji, tetapi ya supaya sedikit beda lah dengan biasanya kan. Waduh, kalau nggak pakai ini akhirnya repot juga nih. Oke, jadi ini adalah pengalaman nyata saya bersama teman-teman beberapa bulan yang lalu di sebuah kawasan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Tidak jauh banget dari tempat saya tinggal di Kabupaten Barito Timur. Kali ini tepatnya di Kabupaten Barito Selatan, kecamatannya di Gunung Bintang Awai, desanya masuk wilayah Bipakali. Ya, masuk area penambangan dulu, baru kemudian mendaki pegunungan sampai di tempat yang dituju yaitu kawasan Senango. Tapi dalam kali ini tidak hanya semata-mata bau horornya saja atau aroma horornya yang saya sajikan dalam celoteh horor kali ini. Saya juga ingin menitipkan pesan-pesan ekologi ya, tentang bagaimana kita menjaga lingkungan, bahwa alam yang diwariskan oleh nenek moyang kita itu terutama di kawasan yang masih asri seharusnya dijaga. Penambangan sebagai bagian dari modernisasi mungkin boleh, tetapi jangan sampai merusak alam sepenuhnya, karena ada kehidupan kasat mata yang tidak kita lihat di situ ya, yang tidak bisa kita lihat secara mata zahir ini, tapi mereka ada dan kami membuktikan itu. Oke, saya akan bercerita. Jadi beberapa bulan yang lalu itu saya diajak oleh teman saya, sahabat saya, Pak Binakarya ya, beserta beberapa teman lainnya. Kami menggunakan dua mobil beriringan ke sana, kemudian menuju lokasi ya. Kalau dari rumah saya jarak tempuhnya sampai lokasi titik yang dituju 2 jam lah, karena ada rute-rute. Begitu masuk pegunungan, lepas dari areal Tembang itu masuk daerah bekas areal HPH kayu ya, jadi jalannya tanah ya, naik turun gini ya, cukup ekstrim lah, apalagi kalau habis hujan bisa dibayangkan betapa licinnya. Sampai di sana kami bermalam dulu di rumah salah seorang kenalan yang merupakan juga salah satu warga Dayak Lawangan, kerabat kami juga. Kemudian diantar lagi masuk dekat dengan lokasi, masih ada kerabat kami juga tinggal di sana. Beliau itu sebenarnya adalah warga desa Palurejo, tetapi lebih menjaga ladangnya yang di wilayah itu. Jadi beliau banyak berdiam di situ. Jadi kami banyak ngobrol dengan bapak tua tersebut. Kami manggilnya Mama ya, dalam bahasa Dayak Lamangan. Mama itu artinya paman. Hampir sama mungkin ya seperti bahasa Minang ya, Mama ya. Oke. Jadi kami ngobrol di situ. Kata beliau ya, kalau tinggal di sini dekat hutan seperti ini memang terpencil ya tempatnya ya, beliau ya mendiami sebuah pondok yang sangat sederhana. Padahal dia punya rumah lumayan juga beliau ini di desanya sana. Tapi beliau memang senang menyepi di situ karena sudah menyatu dengan alam mungkin ya, dan mungkin beliau sebagai warga Dayak di situ mungkin merasa terpanggil untuk ikut menjaga kelestarian alam di situ ya, untuk mengimbangi lingkungan. Memang sudah ada beberapa patok perusahaan masuk di sana. Saya juga nggak tahu apakah saat video ini saya buat areal di sana sudah berubah lagi oleh deru mesin pertambangan dengan alat-alat berat di sana. Saya nggak tahu juga. Tapi saya berharap bahwa Senango yang diceritakan itu, yang masih katanya berbau-bau mistis itu, semoga masih tetap terjaga keasliannya. Ya banyak hal yang aneh-aneh kata beliau, kalau bunyi-bunyian seperti itu ya sudah nggak heran lagi beliau kan. Satu hal yang menurut aneh beliau adalah kalau memasang jerat perangkap untuk babi hutan. Di sana babi hutannya gede-gede bro, saya pernah lihat ya. Kamu jangan tersinggung kalau saya bilang babi hutan nih. Jadi uh, kalau ukuran babi hutan biasa kan ya segini ya, kita tahu ya. Tapi di sana lebih gede lagi ukurannya. Pohon-pohon di sana juga diameternya itu kalau kita peluk ini lebih gede lagi. Jadi benar-benar hutannya masih asri. Saya pernah masuk ke sana dan kaki saya banyak ditempeli oleh lintah ya, sampai nggak terasa berdarah tuh. Akhirnya perjalanan kami yang cukup sulit memasuki hutan itu sampai di kawasan air terjun 7 tingkat. Wow, natural, pemandangannya indah banget, beauty banget bro. Tapi di situ banyak keanehan yang kami lihat. Salah satunya adalah seperti yang diceritakan paman tadi, bahwa babi hutan yang baru dipasang perangkapnya sore ini besoknya sudah busuk di sana. Aneh kan? Secara logika
biasanya orang berburu babi hutan tuh paling nggak busuk itu 1 minggu lah. Kalau besok yang masih seger kan, mereka kan biasa pasang perangkap di situ. Gede babi hutannya tapi busuk. Kata bapak itu mereka yang di situ, mereka yang dimasukkan adalah makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ya, penunggu hutan itu sepertinya tidak merelakan kalau berbagi daging dengan kami, kata mereka yang manusia pada umumnya ini gitu. Jadi paman itu kemudian mengambil hanya berapa buah saja untuk diberikan pada anjingnya, anjing yang menjaga pondoknya. Terus yang aneh lagi, teman kami pernah melihat, nah ini saya tampil spillkan juga nih gambarnya di situ ya. Di dekat air terjun mereka melihat, ya cuma satu orang ya, teman saya melihat ada 2 atau 3 orang yang kemudian melihat bahwa di dekat air terjun di sebelah sana ada seorang lelaki berambut panjang dengan baju merah, mengenakan baju merah, itu berdiri mengawasi mereka. Merinding bulu kuduk mereka kan. Dan anehnya setelah itu sorenya kami pulang ke bawah setelah perjalanan itu, teman saya ini, perempuan ya, Mbak Yeni namanya, dia seperti kerasukan. Katanya tiba-tiba kepalanya berat, pusing, terus nggak sadarkan diri. Kayak kami sempat panik menolong beliau dengan doa-doa yang sebisa mungkin kami ucapkan. Saya dalam keyakinan saya sebagai seorang muslim dan teman saya dalam keyakinan dia sebagai seorang Nasrani, kami berdoa sama-sama di situ meminta agar sekiranya dengan kuasa Tuhan ya Allah, semoga yang mengganggu ini cepat pergi karena punya alam yang berbeda. Kami kan cuman berniat jalan-jalan aja, nggak ada pengen ganggu, nggak berbuat macam-macam ya kan. Sampai kemudian teman kami ini bangun menceritakan kayaknya didatengin sosoknya tadi. Tapi kalau kata teman-teman saya yang lain, nah, dia pakai bahasanya bahasa Banjar, aneh ya. Padahal harusnya kan bahasa Dayak Anyan atau daerah sana kan di suku Lawangan Bawo ya, harusnya berbahasa Lawangan Bawo. Ketika saya ajak dalam bahasa Maanyan, nyautnya dalam bahasa Banjar. Ketika saya ajak ngomong dalam bahasa Lawangan Bawo, ngomongnya juga tetap bahasa Banjar. Tapi nggak penting lah bahasa itu karena mungkin Maluku Halus juga lintas ini ya, lintas batas provinsi. Jadi nggak masalah. Katanya teman saya yang lebih bisa melihat ini, itu letaknya yang nempel itu di jembatan bawah, bukan di daerah Senangun sana ya, tetapi kan masih tetap dalam satu areal gitu ya. Jadi itulah keanehan-keanehan yang kami lihat. Terus kemudian juga sebenarnya jujur aja kalau boleh ya, saya juga sempat merasakan ada hawa dingin ketika menyusuri areal tersebut. Ya tentu saja saya juga berpikir bahwa ini areal hutan yang masih murni, yang tidak pernah dirambah manusia. Ya kalau hanya sekedar, maksudnya merambah itu kalau hanya untuk orang-orang yang biasa melintas di situ, berladang segala macam lewat di situ ya wajar. Artinya tidak pernah dibabat oleh aktivitas penebangan hutan, penambangan dan lain-lain ya. Memang kita merasakan kok. Gak usah harus yang punya ilmu supranatural. Yang awam seperti saya pun merasakan sebenarnya, tapi saya tidak mengekspos dengan teman-teman saya karena takut terjadi kehebohan. Tetapi ya apa boleh buat, teman saya udah terlanjur dirasuki oleh makhluk ini. Jadi mungkin itu saja sekedar yang ingin saya ceritakan. Lain kali saya akan membuat cerita lagi, bukan membuat cerita ya, saya akan merangkum cerita lagi dari beberapa teman atau pengalaman dari kerabat-kerabat saya di wilayah Barito Timur atau Barito Selatan atau daerah Kalimantan Tengah ini, bahkan juga mungkin di Pulau Jawa sana, karena ada beberapa tempat-tempat yang saya tahu juga agak berbau-bau supranatural ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.